Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku para petani sawit, apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa tentunya, amin. Teman-teman, pada video kali ini saya sembari memupuk akan sedikit sharing tentang hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pemupukan. Mengapa hal ini penting kita pahami supaya memang kita mendapatkan efektivitas dari pupuk yang kita tebarkan. Jangan sampai pupuk yang sudah kita beli mahal-mahal itu sia-sia. Dan tentunya teman-teman, ketika kita memang benar-benar mendapatkan efektivitas dari pupuk yang kita tebarkan, maka kita akan mendapatkan efisiensi biaya di sana. Karena sekali lagi saya sampaikan bahwa biaya pemupukan itu adalah salah satu faktor yang memang menimbulkan biaya yang paling besar dalam perawatan kelapa sawit, selain pembersihan lahan dan lain sebagainya. Ini punya saya, maaf kalau kebunnya masih sedikit tidak bersih. Nanti ada yang komen sayang kebunnya kurang bersih. Memang belum sampai sini teman-teman tebasnya, karena saya kerjakan sendiri, beguyur lah kalau bahasa kami itu. Jadi masih di sebelah sana yang sudah bersih, karena saya memupuk sampai sini ya, saya viewnya di sini saja. Dan tentunya teman-teman, untuk piringan sudah saya bersihkan, walaupun hanya tebas-tebas pakai parang saja, tidak saya bokori atau saya semprot, karena saya menghindari dari penggunaan racun rumput untuk wilayah piringan kelapa sawit. Jadi saya usahakan sudah bersih teman-teman. Di sana cukuplah untuk menebarkan pupuk. Yang penting gulma-gulma daun kerasnya itu sudah tidak ada. Kalau hanya rumput-rumputan, dia tidak begitu banyak menyerap pupuk, atau bahkan layu teman-teman. Kalau terkena pupuk yang memang bersifat hidroskopis, rumput-rumput itu akan gosong dan tentunya nanti manfaatnya masih tetap diserap oleh kelapa sawit. Itu teman-teman. Nah teman-teman, kembali ke tema yang akan kita bahas, yaitu hal-hal yang harus kita perhatikan ketika kita menebarkan pupuk. Yang pertama yang harus kita perhatikan adalah masalah cuaca teman-teman. Masalah cuaca itu sangat-sangat penting untuk kita pahami, bahwa ketika kita salah menebarkan pupuk di cuaca yang salah, maka efektivitasnya itu tidak akan tercapai. Misalkan kita tebar pupuk di musim kemarau atau di cuaca yang terik-teriknya, seperti saat ini mendung teman-teman, lumayan mendung, dan ini masih di musim penghujan. Jadi saya tebarkan pupuk di pagi hari. Jadi kita harus benar-benar memahami cuaca yang ada di sekitaran kita. Ya, kita sendirilah yang tahu teman-teman, cuaca hari ini akan panas atau mendung, atau memang di musim kemarau atau tidak. Memang ada beberapa teknik-teknik yang perlu kita pelajari ketika memang kita menebarkan pupuk di musim penghujan atau di musim kemarau dan lain sebagainya. Maka dari itu, pahamilah bagaimana tata cara. Banyak sekali testimoni-testimoni orang-orang yang memang sudah berpengalaman memberikan tutorial-tutorial, testimoni-testimoni. Ya, apa salahnya kalau kita pelajari atau kita ikuti hal-hal yang baiknya seperti itu. Itu yang pertama, cuaca teman-teman. Jangan tebarkan ketika sedang hujan, tentunya nanti kita akan kebasahan, atau sedang terik-teriknya, dan tentunya potensi penguapan, apalagi pupuk-pupuk yang bersifat hidroskopis atau yang memang menyerap menyerap air dari udara, atau mudah menguap atau mudah rilis, itu juga harus hati-hati. Jadi usahakan tebar pupuk di pagi hari atau di sore hari ketika memang cuaca itu tidak terik-teriknya, atau usahakan setelah hujan, atau kalau memang sudah sangat mendung potensi hujan, ya berhenti saja teman-teman. Takutnya kalian pas tebarkan tahu-tahu hujan, dan ya sayanglah pupuknya yang ada di karung. Kalau yang sudah ditebar di lahan tentu itu akan baik ketika memang turun hujan. Itu yang pertama, cuaca. Yang kedua, elevasi teman-teman. Elevasinya harus diperhatikan. Ketika memang lahan kita ini elevasinya lumayan cukup miring, usahakan dibuat terasiring. Punya saya ini miring tapi tidak terlalu miring, dan masih bisa lah, tidak begitu air itu tidak begitu mengalir begitu deras. Nah, yang bagian bawah sana memang saya buatkan terasiring teman-teman, atau tapal kuda, atau nyebutnya seperti itulah. Jadi diperhatikan supaya pupuk itu tidak hanyut teman-teman, supaya memang pupuk yang kita tebarkan nyangkut di sana dan bisa diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Selain elevasi juga atau yang datarannya itu
mudah tergenang, buatlah tapal kuda atau parit-parit supaya memang pupuk itu tidak hanyut. Intinya supaya pupuk itu tidak hanyut teman-teman, sehingga memang benar-benar efektif bisa sepenuhnya diserap oleh tanaman kelapa sawit kita. Itu yang kedua. Kemudian kebersihan piringan juga, jangan sampai ada gulma-gulma yang berdaun keras teman-teman, seperti yang di sana-sana itu yang seperti laban, pelangas, itu usahakan di sekitar piringannya itu memang benar-benar dibasmi tuntas. Kalau perlu ya dicangkul, diambil sampai ke akar-akarnya sehingga memang tidak mengganggu dari penyerapan pupuk. Karena kalau gulma yang berdaun keras seperti itu teman-teman, berbatang keras, itu cukup banyak menyerap dari pupuk yang kita berikan. Harus hati-hati sekali. Itu teman-teman yang harus diperhatikan, hal yang ketiga. Kemudian yang terakhir itu jenis pupuknya serta cara penebarannya teman-teman. Itu yang harus diperhatikan. Jenis pupuk kita itu apa? Apakah yang bersifat asam atau bersifat basa? Kalau memang bersifat basah tentunya ditebarkan di musim kering juga tidak masalah, karena memang proses penyerapannya lumayan cukup lama dan tidak mudah menguap. Tapi yang bersifat asam teman-teman, seperti urea, KCl, NPK, TSP, kemudian ZA, kiserit, dan lain sebagainya, itu harus diperhatikan betul-betul teman-teman. Jangan sampai kita tebarkan itu hanya hilang menguap begitu saja. Karena yang bersifat asam itu sifatnya adalah mudah rilis, mudah diserap, tapi juga mudah menguap dan mudah hilang. Itu yang sangat hati-hati. Ya, kalau yang bersifat basa seperti rock fosfat, kemudian dolomit, kapur pertanian, itu yang bersifat-sifat basa itu kalian tebarkan di musim kering tidak mengapa. Karena memang dia tidak mudah menguap, tidak mudah diserap, dan tentunya memang memerlukan air yang lumayan cukup banyak untuk bisa dilakukan perilisan atau pencairan atau penguraiannya seperti itu. Jadi harus kita perhatikan teman-teman, pupuk apa yang kita tebarkan. Terus cara penebarannya, mau ditebar atau ditebar atau di pocket atau dikocor, itu ya kalian sendiri yang memahaminya tentunya. Jangan sampai kita menebarkan tidak efektif. Itu saja teman-teman, lihat kondisi lahannya, kita baru bisa putuskan tata laksana yang harus kita berikan. Dan yang terakhir teman-teman, sebelum kita melakukan penebaran pupuk, jangan lupa sarapan lebih dahulu, baik dengan roti ataupun nasi. Ini tidak endorse teman-teman ya, ini roti lokal. Jadi walaupun saya endorse, kalian yang berada jauh di sana tentu tidak akan bisa membelinya. Jadi sarapan dulu teman-teman, supaya kalian tidak lemas, dan ketika kalian tebarkan pupuk masih dalam semangat yang cukup tinggi. Dan ketika kita melihat sawit kita tumbuh subur dengan perawatan yang kita lakukan, tentu kita akan tambah semangat dan kita tambah bermimpi lagi untuk lebih sejahtera. Itu teman-teman, mungkin hanya ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.